Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Kembali lagi dengan saya Ibu Novita Sari yang mengajar Ananda mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11. Baik, hari ini kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita membahas materi baru yaitu bab 3 tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, konten apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang pertama kita bahas adalah makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, di sini kita harus paham dulu apa itu persatuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Istilah persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Bermacam-macam corak itu maksudnya apa Bermacam-macam corak itu misalnya ada perbedaan dalam bahasa daerah, adat istiadat, terus suku bangsa kayak gitu, sehingga menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kata kunci dalam persatuan dan kesatuan ini, kita harus memiliki sikap saling toleransi. Terus menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antara sesama, dan bersikap nasionalisme. Di konsep kesatuan ini yang dianut bangsa Indonesia itu meliputi dua aspek. Yang pertama itu ada aspek alamiah dan aspek sosial. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang dianut bangsa Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah aspek alamiah. Aspek alamiah ini terkait dengan kewilayahan.
Adapun kesatuan wilayah itu meliputi ada darat, laut, dan udara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, NKRI memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Setelah aspek alamiah, ada aspek sosial. Kalau aspek sosial itu meliputi bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan ini diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Ada 4. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Dan yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nih, perwujudan konsep kesatuan bangsa yang pertama kita bahas ya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Anda dapat lihat ya. A, B, kalian pahami. Nah, yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ini yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Nah, kita lanjut konten yang baru. Ini mengenai tentang pembinaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang pertama itu ada perasaan senasib. Maksud dari perasaan senasib itu adalah pada zaman kolonialisme kita pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu bangsa Jepang, Portugis, Belanda, Inggris. Nah, penjajahan tersebut tuh membuat seluruh bangsa Indonesia tuh menderita. Karena penderitaan ini membuat rakyat Indonesia memiliki rasa senasib dan sepenanggungan, sehingga mereka bersatu padu untuk bangkit dan berjuang melawan penjajah tanpa mengenal latar belakang suku, agama, etnis maupun bahasa. Dan yang kedua itu ada kebangkitan nasional. Nah, pada masa kebangkitan nasional itu identik dengan namanya organisasi modern yang dipelopori oleh Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi ini tidak bersifat politik. Dan lanjut yaitu ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah bagi tegaknya persatuan dan kesatuan Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang ketiga itu proklamasi kemerdekaan. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda serta tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, membuat kemerdekaan Indonesia dapat diraih. Nah, di proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya, kemerdekaan Indonesia sebagai puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Lanjut, kita konten yang terakhir yaitu prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang memiliki arti walau berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Kayak gitu. Yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama ataupun dalam bertindak, berbicara, dan berpendapat. Dengan adanya prinsip ini menjadikan setiap warga negara Indonesia berani bertindak dan juga memahami segala konsekuensi yang terjadi. Nah, yang keempat itu ada prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan Nusantara, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dan yang terakhir itu ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Terima kasih kepada kalian semua yang telah melihat video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.